Jadi bayangin ini, di negara tetangga kita, Malaysia, pernah ada skandal korupsi yang bisa dibilang legendaris. Bukan skandal kecil, bukan ratusan juta rupiah, tapi miliaran dolar. Nah, kita bicara soal dugaan korupsi senilai 7 miliar US dollar. Atau kalau dikonversi, itu lebih dari 100 triliun rupiah. Dan yang lebih gokil lagi, dalang dari skandal ini ternyata bukan pejabat tua atau pengusaha kawakan, tapi anak muda. Yes, anak muda yang umurnya baru sekitar 27 atau 28 tahun. Coba deh bayangin, namanya Joe Low. Anak muda penuh ambisi yang hidupnya kayak roller coaster. Gue tahu, pasti pada penasaran kan, gimana ceritanya dia bisa dapat uang sebanyak itu? Dan apa sih yang akhirnya bikin dia ketahuan? Nah, cerita ini gue rangkum dari buku yang super keren, namanya Billion Dollar Whale, karya Bradley Hope dan Tom Wright. Buku ini ngerangkum gimana Joe Low itu bisa memanfaatkan kepercayaan orang-orang, membangun kekayaan besar, dan bahkan bikin goyah karir Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia. Jadi, simak cerita ini sampai habis ya, karena ini bukan sekedar kisah korupsi biasa, tapi juga pelajaran soal gimana kita menempatkan kepercayaan dan ambisi di tempat yang benar. Chapter 1. Dari anak tajir palsu ke penjahat beneran. Oke, pernah nggak sih kalian ketemu orang yang gayanya tuh gede banget, tapi aslinya ya cuma pamer aja? Nah, sosok Joe Low ini mirip banget. Dari kecil, dia hidup di keluarga yang cukup tajir di Malaysia. Orang tuanya punya ambisi besar buat Joe Low. Makanya, mereka ngirim dia ke Harrow School, sekolah elit di Inggris yang isinya anak-anak orang kaya dari seluruh dunia. Di sekolah ini, anak-anak bukan cuma diajar buat pintar, tapi juga jadi orang besar. Banyak banget anak-anak dari keluarga politisi, pengusaha, dan orang berpengaruh lainnya yang sekolah di sini. Tapi, walaupun keluarganya cukup tajir, ternyata Low tetap minder karena kalah tajir dibanding teman-temannya yang datang dari keluarga super kaya. Di sini mulai deh, dia bohong sana-sini biar diterima. Dia bahkan sampai nyewa mansion mewah dan ya, biar temennya percaya kalau dia bener-bener anak orang kaya. Bayangin, sampai foto keluarga miliarder yang ada di mansion itu diganti dengan foto keluarganya sendiri. Dari situ, dia mulai dikenal sebagai Prince of Malaysia. Julukan yang dia biarkan melekat tanpa menyangkalnya. Setelah lulus dari Harrow, Low lanjut ke sekolah bisnis top di Amerika. Tapi alih-alih fokus belajar, dia lebih sibuk bikin koneksi sama orang-orang kaya. Nah, bokapnya ini ternyata setuju sama langkah itu. Karena beliau percaya pentingnya koneksi. Jadi, Low mulai habis-habisan deh. Dia bikin pesta besar, kenalan sama siapapun yang punya nama besar. Sampai akhirnya dia kenal dengan beberapa tokoh besar dari Timur Tengah. Percaya deh, dari sini semua mulai kelihatan arahnya. Koneksi ini nantinya jadi kunci penting untuk rencana-rencana besar. Chapter 2. Peluang sekutu politik Low. Nah, setelah lulus dari sekolah bisnis di tahun 2005, Low langsung ambil langkah cepat. Dia mendirikan perusahaan investasi buat menjembatani investor Timur Tengah ke Malaysia. Idenya ini keren banget ya kalau dipikir-pikir. Dan bahkan dia sewa kantor di Petronas Tower, gedung perkantoran paling bergengsi di Malaysia. Biar kelihatan serius bang. Tapi awalnya, bisnis ini berjalan lambat banget dan Low mulai kepepet utang. Pada tahun 2007, Khazanah Nasional, perusahaan investasi milik pemerintah Malaysia, lagi mencari mitra buat proyek besar di Iskandar, kota baru di Johor. Low langsung ngerasa ini kesempatan emas. Lewat koneksinya di Dubai, dia berhasil ngamanin investasi hampir 8 triliun rupiah. Ini pencapaian sangat besar. Dan yang bikin menarik, dia nggak ngambil pujian buat dirinya sendiri. Semua dia kasih ke Najib Razak, teman yang lagi siap maju sebagai Perdana Menteri. Buat Low, ini kesempatan emas buat bangun sekutu politik. Tapi Low juga nggak mau rugi. Dia minta fee atas jasanya sebagai broker. Tapi sayangnya, permintaan ini ditolak oleh Khazanah. Dan Low kesal banget. Di sini dia berjanji, di kesepakatan berikutnya, dia nggak akan mau rugi kayak gini lagi. Dia sadar, buat mencapai ambisinya, dia harus main lebih licik lagi. Chapter 3. 1MDB Hustle.
cara nipu satu negara. Pengalaman tadi bikin Low makin nekat. Setelah Najib terpilih menjadi Perdana Menteri, Low ngajuin ide buat bikin perusahaan investasi negara bernama One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Perusahaan ini mirip kayak INA di Indonesia, yang tujuannya mendukung pembangunan ekonomi lewat investasi besar di sektor energi, properti, dan pariwisata. Meski Najib ketua resminya, yang mengendalikan 1MDB sebenarnya adalah Joe Low. Low berhasil menjadikan 1MDB kayak ATM pribadinya. Langkah besar pertamanya adalah investasi senilai 1 miliar US dollar di Petro Saudi, perusahaan minyak milik Pangeran Arab. Untuk meyakinkan Najib, dia sewa yacht lagi, pura-pura bilang itu kapal si pangeran, dan Najib pun percaya. Dari situ, Low memindahkan sekitar 700 juta US dollar atau sekitar 11 T ke rekening pribadinya. Ini adalah awal dari penipuan besar yang akhirnya merugikan negara. Skema tipu daya Low semakin rumit, dan dia makin nekat dengan dana besar ini. Chapter 4. Party, Sleep, Steal, Repeat. Dengan duit hasil curian dari 1MDB, Low mulai hidup super mewah. Antara 2009 dan 2010, dia ngabisin sekitar 85 juta US dollar buat barang-barang mewah, pesta, dan nongkrong sama selebriti. Low jadi dikenal sebagai salah satu orang yang paling royal di Amerika. Dia sering banget nongkrong di klub dan kasino kelas atas. Bahkan, dia mulai akrab sama selebriti Hollywood kayak Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, dan Usher. Low bahkan membiayai film The Wolf of Wall Street, yang ironisnya tentang penipuan finansial. Pakai duit hasil tipu-tipunya juga. Ini bener-bener plot twist hidup. Pesta-pesta mewahnya bikin banyak orang bertanya-tanya, dari mana duit sebanyak ini? Tapi, dengan koneksi yang dia punya, Low berhasil jaga semua ini di bawah radar. Setidaknya untuk sementara. Chapter 5. Skandal 1MDB terbongkar. Tahun 2015, skandal ini mulai kebongkar setelah mantan eksekutif Petro Saudi gak dibayar sesuai janji dan memutuskan buat ngasih semua info ke media. Dunia langsung heboh. Media mulai menyoroti keterlibatan Low dalam 1MDB. Bahkan, The New York Times ikut meliput soal properti mewah yang dibeli Low buat Najib dan keluarganya pakai duit curian. Rakyat Malaysia marah besar. Mereka turun ke jalan dengan kaos kuning dalam gerakan bersih, menuntut Najib bertanggung jawab. Tapi, Najib berusaha membungkam semua ini dan melarang aksi-aksi protes. Tapi akhirnya, pada 2018, pemilu di Malaysia hasilnya sangat mengejutkan. Rakyat bersatu dan berhasil menjatuhkan Najib dan partainya yang sudah berkuasa selama 61 tahun. Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang baru terpilih langsung bergerak cepat. Salah satu langkah pertamanya adalah meliburkan hari kerja sehari setelah terpilihnya ia sebagai Perdana Menteri Malaysia. Katanya, hal ini dilakukan buat mencegah Najib membawa kabur uang curian lewat sistem perbankan. Chapter 6. Singkat cerita, pelarian Joe Low. Najib akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Tapi Joe Low, dia udah kabur duluan sebelum pihak berwenang Malaysia bisa menangkap. Hingga sekarang, Low masih menjadi buronan dan diyakini berpindah-pindah tempat. Banyak laporan yang menyebutkan dia pernah terlihat di beberapa negara, seperti Thailand, Tiongkok, sampai Uni Emirat Arab. Pemerintah Malaysia bahkan sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Low. Tapi ya, sampai sekarang dia masih belum tertangkap, dan jejaknya masih samar. Dipercaya saat ini, Low berada di Tiongkok. Jadi, meskipun sampai hari ini dia masih bebas, reputasinya sebagai salah satu penipu terbesar abad ini sudah pasti tercatat dalam sejarah. Bisa dibilang ini semacam prestasi yang nggak bisa dibanggain, tapi sulit buat dilupain juga. Jadi, gimana menurut kalian kisah hidup Joe Low ini? Gila nggak sih? Dari anak muda biasa yang awalnya cuma minder karena ngerasa nggak kaya di lingkungan sekolah elit, terus jadi penipu besar yang mainin uang negara sampai akhirnya bisa kabur dan masih bebas. Semua ini dimulai dari keinginan buat diterima, buat dilihat sebagai seseorang yang punya segalanya. Dan akhirnya, dia kehilangan segalanya, termasuk kehormatan.
Cerita Jolo ini jadi pengingat buat kita semua. Jangan biarin ambisi atau gengsi ngerusak segalanya. Kayaknya kita semua pernah ngerasa iri atau pengen dianggap keren, iya nggak sih? Tapi percaya deh, ada cara yang lebih baik untuk sukses tanpa harus ngebohong atau ngejebak orang lain. Kita semua punya cara kita masing-masing kok. Gue yakin banget kita bisa sukses dengan jujur dan tanpa bikin orang lain jadi korban. Kalau kalian punya pendapat atau ada cerita lain yang mirip sama ini, tulis di kolom komentar ya. Kalian juga bisa share video ini ke temen atau keluarga yang kalian pikir bisa belajar dari kisah Jolo ini. Mungkin aja ini bisa bikin kita lebih hati-hati dan bijak dalam menilai orang di sekitar kita. Oh iya, dan buat kalian yang suka cerita tentang penipuan atau skandal keuangan lainnya, jangan lupa cek video-video lainnya di channel ini. Kita juga pernah bahas soal Elizabeth Holmes dan kisah Bad Blood. Kisahnya mirip-mirip Fake It Till You Make It, tapi di akhir mereka kena juga. Kalau kalian penasaran, klik videonya di sini ya. Gue Rafa, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di cerita seru berikutnya. Jangan lupa jaga kejujuran, dan jangan sampai jadi korban atau pelaku penipuan. Have a great day semuanya, and remember, stay real and stay grounded. See you next time.